Saya ingin langsung tadi ke Pak Soleman, mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar, karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Ya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan. Siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novaldo. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun kerusakan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lempar Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5 atas nama Ratu Handika Novaldo. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan, kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas? Ya. Video lawan video. Apa Jadi, yang jelas Pak dari situ Pak? Itu kavaleri? Berarti polisi salah tangkapnya? Ya, dengar aja tadi kan? Iya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh? Ikut rusuh kan dengar tadi? Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti Ya salah karena dong. kalau dia tidak tahu apa salahnya? Tadi minta maaf. Kan sudah minta tadi. maaf. Salah. Lalu diteruskan salahnya di tadi. mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelum disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa Iya. itu berupa si Pak siapa namanya Ratu Iya. Novaldo berarti salah salah yang sebelumnya. Paham sebetulnya. Salah paham. Berarti yang salah paham, berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Kalau Jadi di lapangan kan jadi polisi yang nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul, dua-dua nggak salah. Tepuk tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Apa mau disalahkan dua-dua seperti enggak, itu? saya- Tapi sudah clear tadi. Tinggal bagaimana Ya, itu. kemudian nanti ini kemudian di dalamnya silakan. Tapi bahwa ada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ada anggota TNI kavaleri iya. ya tadi di Palembang ikut rusuh, lalu kemudian dibantah oleh video ini yang mengatakan bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan tidak ikut rusuh di depan anggota DPR. Itu Oke. jelas. Ya apakah itu kemudian dipercaya tidak? Tentu ada penyelidikan lanjut. Silahkan. Iya silakan. Oke, clear. Kalau kita saya jelas percaya lah. Oke. Nggak ada yang salah TNI dan Polri, nggak itu. Itu laptopnya udah saya kasih, nanti saya akan berikan kesempatan. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin ke Bung Pangi dulu. Bung Ipang, tadi sebutkan menurut Pak Wibawa ya, itu ada gerbong yang tidak sejalan. Langsung silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya sangat menikmati Bang Iman diskusi ini. Dari ada pakar big datanya, anak data analisis dari algoritma ya. Kalau saya kan lebih memang pengamatnya menganalisis peristiwa ini. Pertama memang dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh ya geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban.
Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan. 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Ya. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi, sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga nafkah tulang punggung di situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Iya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak, ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur. Ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan, dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, ya, Sumatera Barat, Siti Mongopoh, ya. Siti Mongopoh ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu. Yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balesting itulah kemudian dia Siti Mongopoh menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemarin Pak Prabowo juga sudah menghentikan ya 11-12% itu pajak. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng Solo, semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Ya? Menteri lama atau menteri baru? Yang ngomong nggak sense of politik. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat. Dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas, ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi. Kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Bagaimana nggak sakit hati kita di jalan diusir-usir begitu, ya kan? Di luar negeri nggak ada menteri-menteri pakai totet-totet, hanya presiden saja sama ambulan, udah selesai, ya kan? Betul nggak? Ini menyakitkan betul
hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya. Oke. Menyakitkan. Yang ketiga adalah tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Karena kalau enggak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Sama ngomong ke tadi kan ada buktinya semua, nggak ada yang salah. Kalau salah bisa ya bisa tidak juga kan? Tapi ini udah puncak sebenarnya, Jadi menurut saya hati-hati Pak Prabowo, ya, bermain api seperti ini. Jadi menurut saya tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. Dua kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya satu kesetiaan, ya kan? Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong, saya doakan Pak Prabowo jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta, ya terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya. Karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Dia tidak menyatu. Artinya apa? Faktanya DPR kemarin konversi pers mengatakan kami nggak ngerti tunjangan 50 juta ini tiba-tiba datang ke kami. Masa kan itu nggak masuk akal. Kalau DPR nggak ngerti kan keputusan itu diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Nah itu konfirmasi ke DPR-nya. Dia bilang tiba-tiba datang 50 juta itu. Itu fakta. Ya dua-duanya tahu lah setidaknya. Ada nggak anggota DPR hari ini yang miskin? Hidup yang susah? Ada nggak polisi hari ini yang miskin masuk yang jenderal-jenderal ini? Nggak ada. Bentar, ukuran miskin apa? Saya pernah jadi DPR 2 kali. Ya maksudnya. Ukuran miskin apa misalnya ukuran miskin? Ukuran Indonesia? Ya nggak, ukuran miskin itu adalah dia gajinya tadi. Kalau gajinya tinggi ya nggak miskin, kaya lah. Ya kan? Enggak, ukuran miskin, oke. Ukuran miskin apa? Rata-rata. Misalnya saya kebetulan ya KPI-nya kan? Agak dari pendapatannya. Misalnya nih, saya 2 kali anggota DPR. Iya. LHKPN saya 1 miliar. Miskin nggak? Ukuran rakyat Indonesia kaya pasti. Kaya ya? Berapa pendapatannya tadi? Enggak. 1 miliar. Di tabungan saya 1 miliar. Oh, di tabungan. 2 periode DPR itu ukurannya gimana? Pasti kaya untuk orang Indonesia. Kaya. Untuk orang Indonesia kaya. Ya. Ukuran pejabat 2 periode politik 10 tahun. 10 tahun itu ukurannya berlebihan, sederhana, miskin atau tolol. Kaya kan? 10 tahun. Tabungan 1 miliar. 1 miliar. Oke. 10 tahun. Kaya, miskin, tolol atau sederhana? Tetap kaya katanya. Tetap kaya. Ya. Oke. Karena ngelihatnya ke atas. Kalau ngelihatnya ke atas mungkin jawaban tadi. Rata-rata. Oke. Rata-rata. Bang, Enggak, rata-rata Bentar. dengan pengamat politik, Anda dengan penonton. profesor misalnya. Penonton mau coba ngomong. Iya, nanti. Oke, monggo. Enggak, saya mengatakan itu gini, betul ada kesenjangan. tapi yang Berani nggak kita
bikin aturan undang-undang membatasi tingkat kesenjangan gaji terkecil dan tertinggi di Indonesia, kita tetapkan. Berani nggak kita buat undang-undang seperti itu? Untuk pejabat ya maksudnya? Ya seluruh, dari rakyat yang paling miskin sampai bangsa warga negara Indonesia yang paling kaya, katakan kita tetapkan. Lipat gandanya, mungkin paling banter 6 kali lah. Nggak boleh, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. 10 kali lah maksimal misalnya. Oke lah, 10 kali lah. Jangan sampai ada ribuan kali ya. Berani nggak? Katakanlah UMR 5 juta misalnya UMR Jakarta. sampai gaji DPR, sampai gaji presiden. Maka gaji BUMN, tertinggi yang boleh ada. Berani nggak kita tetapkan 50 itu? juta begitu kan? Ya, berani 5 nggak? juta dengan 50 Karena juta. kalau nggak, akan liar nanti ukuran kaya dan miskinnya. Saya sepakat, yang berlebihan selama ini, saya sepakat berlebihan. Bang, Baiklah kita pakai ukuran objektif. berarti kan kita tadi pakai ukuran objektif ya. Enggak. Saya suka Bang Misu gini, statement tadi, saya ngomong gini. Kita ngurus negara nih. Saya ngomong gini loh, Bang. Solusi harus kelembagaan ya. Solusi harus regulasi ya. Solusi harus regulasi ya. Berani nggak kita berbicara seperti itu? Kita bicara, ayo kalau gitu silakan ajukan itu sebagai tuntutan soal undang-undang penggajian nasional. Kalau memang berani, nggak masalah, bagus. Saya setuju. Saya lahir dari pemikiran politik yang setuju gagasan itu. Saya setuju. Agar tidak ada kesenjangan antara bangsa Indonesia. Ya itu yang disebut dengan keadilan ekonomi. Betul, artinya keadilan kita politik. Karena ini Bang, solusi kelembagaan ya, bukan kalau kita berbicara tentang koreng-koreng, banyak banget koreng. Saya sepakat, banyak banget koreng. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita tetapkan undang-undang sistem penggajian nasional. ini kan yang dibilang oleh Karl Marx itu, bahwa kesenjangan ini makin mengangah sehingga pejabatnya itu nggak sensitif lagi, Bang. Gaji tantimnya saja Bank Mandiri itu sampai 8 miliar per bulan. Ya kan? Itu diberhentikan Pak Prabowo hari ini. Tantiam setahun dong. Ya, tapi dihitung gajinya, saya dengar pupuk Indonesia saja gajinya per bulan itu 2 miliar loh, Bang. 2 miliar gaji pupuk Indonesia itu. Per bulan, Anda bisa bayangkan. Dengan gaji saya sebagai dosen, Anda perlu tahu, saya menangis sebenarnya. Ya kan? Menangis saya. Bahkan kita untuk Serdos disuruh tes ini, administrasi ini, nggak lolos. Nggak komplain itu saya sepakat. Itu nggak adil, Bang. Nggak fair. Sepakat. Kita mau solusi kan? Kita cari solusi ya. Kita cari solusi ya. Solusi kelembagaan, solusi sistem. Solusi sistem dan kelembagaan nih. Karena kita mengatur 280 juta orang. Pasti akan ada banyak keluhan yang mengulang lebih baik lagi ya. Tapi artinya mari kita cari solusi kelembagaannya. Syaratnya satu konsolidasi nasional harus diperkuat. Karena pasti akan ada resistensi luar biasa. Konsolidasi politik pro-demokratis bersama pemerintah yang misalnya setuju dengan gagasan itu harus diperkuat. Karena resistensi akan luar biasa. Ada konsekuensi sosial dari setiap langkah-langkah politik. Yang melawan, ya oligark tentu saja. Kedua, kita hadapi yang lain. Digitalisasi, robotisasi, melahirkan banyak PHK. Pabrik makin nggak butuh orang. Berani nggak kita mengatakan aturan, setiap buruh yang dipecat oleh pabrik yang melakukan digitalisasi, robotisasi, dan mekanisasi, nggak cukup dikasih pesangon. Tapi kasih saham dari perusahaan yang memecatnya. Sehingga dia secara fisik tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi dia punya share seberapa kecil pun share itu pada perusahaan yang sudah melakukan robotisasi. Satu itu lagi. Akan kita harus solusi yang konstruktif. Bang, saya nggak ngerti terlalu tinggi seperti ini bahasanya, Bang. Bukan terlalu tinggi. Saya langsung begini aja, Bang. Contoh, Anda pengamat politik ya, Anda pengamat politik. Iya, tapi rakyat hari ini itu nggak bisa paham dengan kondisi seperti ini lagi, Bang. Sudah to the point. Tugas intelektual organik. Contoh, Bang, saya mau ngomong. Tugas intelektual organik, kata Gramsci, adalah menjadi juru bicara intelektual dan kasar masyarakatnya. Gini, tugas intelektual organik adalah membangun dari keresahan kecil di dalam cara pandang yang makro, kemudian turunkan menjadi sebuah gerakan, turunkan menjadi sebuah transformasi. Kebetulan presiden kita suka dan sangat welcome dengan ide-ide seperti itu. Oke, Bang, sebentar, satu saja pertanyaan sedikit aja, Bang. Saya mau tenangkan dulu dikit aja nih. Karena gini, forum ini jangan jadi forum. Kita udah tahu masalahnya. Satu persatu ada soal kesenjangan gaji, Bang. Ini soal elitisme, pamer. Ya, kita selesaikan solusinya. Kelembagaan kan? Oke, sebentar aja, Bang.
Presiden Prabowo kita ini Bang, sedang gagah-gagahnya di Parade Bastille Prancis. Dignitinya, prioritas dihormati betul. Sekarang kegagahan itu kan hilang Bang. Karena ketidakmampuan dia mengurus di dalam negerinya. Padahal pada saat yang sama dialah yang kemudian meluncurkan token listrik gratis untuk PLN. Dihalangi oleh pembantu-pembantu pejabat yang bangsat ini, ya kan? Jangan menggunakan kata itu. Jangan menggunakan kata itu. Token listrik gratis setuju nggak? Ya kan? Setuju, berdampak nggak? Berdampak Bang. Itu dihentikan. Padahal itu rakyat loh yang menikmati listrik gratis. Kapan lagi kita menikmati listrik gratis gitu loh? Betul nggak? Itu fakta, nggak perlu rapat banyak itu Bang. Nah contoh, kita hidup, mati di situ, lahir di situ, dan berkeluarga, kita bersama keluarga, itu dipajakin oleh negara Bang. Rumah kita hidup Bang. Dipajakin negara, diperas, habis itu dimaki kita. Masa tempat kita tinggal dipajakin juga. Ini ada pasal 33, bumi, air, kekayaan alam dikuasai, dimiliki oleh negara. Kenapa enggak itu yang diambil? Ya kan? Kenapa harus pajak rumah kita hidup dibayar juga? Ya kan? Itu kan dikuasai, dimiliki oleh negara. Ya kan? Enggak perlu itu diambil. Ini banyak ini tambang ilegal, batu bara, ya kan, sawit. Ini banyak nih. Kalau gaji dosen dinaikkan tidak masalah. Ini ya kan? Ini oke lah perampasan aset. Termasuk saya mendukung undang-undang ITE itu. Berani nggak Presiden? Tolong cabut, ya kan? Oke. Jadi menurut saya Bang, ini adalah mewakili. Saya tadi berdoa satu. Saya berdoa. Ya Tuhanku, saya bilang, tolong mudahkan lidah saya untuk berbicara tentang rakyat. Tidak lagi bicara tentang, saya bicara teori oke Bang. Split ticket voting, bicara tentang tapi gini, saya saksi, saya udah kenal Bung Ipang ini bertahun-tahun, dan baru kali ini ia berapi-api ngomong seperti ini. Saya yakin ia ngomong dari hatinya dia, meskipun soal kebenaran perlu dibuktikan, ya. Terutama soal gerbong tadi, saya perlu untuk konfirmasi soal itu. Silakan, Bung Semar. Ya, soal apa ini? Gerbong tadi, ada gerbong tidak matahari kembar, saya tahu arahnya kemana, geng Solo dan lain sebagainya. Silakan jawab. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Tapi saya jauh lebih tertarik begini. Ada dua hal yang menjadi penting dalam diskusi kita malam ini. Itu terkait bahwa aksi massa yang rusuh, yang anarki, dan aksi demonstrasi. Nah ada tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh dan lain sebagainya. Termasuk soal dituntaskannya RUU perampasan aset, bagaimana kesenjangan sosial ekonomi yang akhirnya kita melihat tidak ada empatinya, empati dari para anggota DPR, joget-joget dan lain sebagainya. Terus statement yang disampaikan juga seringkali blunder, dan itu harusnya diselesaikan dengan tuntas, tidak nonaktif, copot harusnya. Dan kalau misalnya Pak Prabowo memanggil ketua umum partai yang ada praksinya di DPR dan sudah menyampaikan ke publik bahwa sudah ada komitmen untuk menindak tegas, buktikan komitmen itu, karena memang yang bicara presiden ketika bertemu dengan para ketua umum, buktikan. Karena masih ada juga tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait beberapa anggota partai yang sampai saat ini juga belum dikenakan sanksi. Nah sanksi nonaktif pun jadi akhirnya debatable. Karena menurut aturannya nonaktif itu kan bisa diaktifkan kembali, masih bisa menerima dan lain sebagainya. Fungsinya aja yang hilang, tapi statusnya tetap sebagai anggota dewan. Dan itu harus dituntaskan, copot atau mengundurkan diri. Persoalannya memang para anggota dewan ini kan sayang sekali dia melepaskan posisinya, jabatannya, karena sudah merasa mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan lain sebagainya, sehingga menahan-nahan, jadi mencari celah terus. Dan menurut saya mau itu Eko Patrio, mau Uya dan lain sebagainya, copot atau mengundurkan diri sekarang juga, kan begitu. Nah persoalan bahwa memang aksi demonstrasi itu kan harus ada goalnya, Iman. Jadi kalau kita demo menuntut, kita minta yang dituntut itu diakomodir. Nah sekarang akomodir bagaimana? Kalau itu yang diminta, lakukan. Nah pertemuan Pak Prabowo dengan tokoh lintas agama sudah clear. Disampaikan oleh tokoh lintas agama, Pak Prabowo juga menyampaikan akan memperjuangkan semaksimal mungkin soal undang-undang perampasan aset. Itu poin. Tinggal bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mempressure supaya undang-undang itu memang bisa terrealisasi dengan cepat. Nah,
pembenahan ini yang menurut saya itu yang menjadi konsen kita, bahwa tidak ada lagi, mudah-mudahan anggota dewan sudah tidak ada lagi yang flexing, sudah tidak ada lagi memikirkan diri sendiri, karena kita semua pasti sepakat Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu yang paling penting. Dan bicara aksi, anarkisme dan lain sebagainya, ya tentu kita juga sepakat sejak awal bahwa kerusuhan, anarki dan lain sebagainya itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas, karena itu yang merugi juga kita semua. Rakyat Indonesia yang rugi ketika ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan ini ditindak. Nah, dua hal ini yang menjadi penting catatan kita ketika peristiwa yang begitu besar yang menyita semua perhatian. Bahkan Presiden pun menjadi sangat konsen untuk menyelesaikan kasus ini sampai membatalkan perjalanan ke Tiongkok. Jadi menurut saya, coba kita untuk memberi ruang pemerintah, memberi ruang aparat dan lain sebagainya untuk coba satu persatu akan diselesaikan. Dan saya meyakini betul ini dalam proses penyelesaian, termasuk tadi siapa yang mendanai, siapa yang menjadi oknum dan lain sebagainya. Sabar, insya Allah semua akan terungkap dengan cepat, dan hargai proses yang sudah dilalui. Dan sekarang sudah semua apa yang disebut tadi Aiman dan lain sebagainya akan diperiksa, diselidiki apakah memang ada keterlibatan dan lain sebagainya. Tapi anggota dewan jangan lagi empati, dan menurut saya itu melukai rasa keadilan masyarakat, itu jauh lebih penting ya. Nanti kita berikan kesempatan lagi. Tadi ada Anda datang ke sini, Anda mau menyampaikan sesuatu, silakan perkenalkan diri. Ya, makasih Mas Aiman. Ya. Udah diberi kesempatan. Saya Akbar Hussein dari Gerakan Pendukung Prabowo 08. Oh, banyak Pak. Relawan. Pak Prabowo di sini. Oke. Yang jelas saya simak diskusi malam ini bahwa, dan saya melengkapi bahwa dalang ataupun siapa yang mendanai ini kebetulan saya juga bekas tahanan politik, Mas Imam. Saya korban tragedi Bawaslu juga 2019. Oh, Anda sempat di penjara juga? Ya, saya di penjara 1 tahun oleh rejim kemarin, rejim Pak Jokowi. Bersama ditahanan dengan Bang Iwan Komando, seperti itu. Dan ini, peristiwa ini saya pikir beda-beda tipis lah. Antara 2019 yang kemarin dengan beda-beda tipis. Saya dituduh makar dengan bahan peledak, digulung oleh aparat kepolisian, gabungan, Densus dan lain-lain, ditangkap. Kita juga diperiksa. Dalam waktu berapa itu? Berapa kali 24 jam Anda ditangkap dari kejadian itu? Tanggal 22 Mei kalau nggak salah. Enggak. Jadi jeda waktu Bang Iwan tanggal bulan Mei-nya 22 Mei, saya kurang lebih di sekitar September jelang pelantikan Presiden Jokowi pada waktu itu. Oke. Saya ditangkap. Oh, Anda belakangan. Kalau Bang Iwan hitungan hari ya waktu itu. Iya. Ditangkap. Hitungan hari ya. Kalau saya ditangkap karena saya menjadi target operasi. Kalau kita aktivis tidak ditangkap, berarti memang dia bukan target operasi. Saya, Bang Iwan, itu adalah target operasi. Seperti juga Mas Budiman Sujatmiko di tahun 96 ya, 97 seperti itu. Dan bagi saya bahwa gerakan teman-teman pada saat ini, Mas Aiman, di era Pak Prabowo ini adalah koreksi total terhadap hampir 2 semesternya pemerintahan Pak Prabowo. Koreksi ini ya harus menjadi catatan penting gitu kan bagi presiden itu sendiri. Saya loyalis Mas Iman. Kita tidak dapat apa-apa juga mendukung beliau gitu kan sampai saat ini. Dan saya miskin sebagai aktivis. Jadi Mas Budiman saya sambung bahwa kategori miskin bagi kami itu adalah kita tidak digaji Mas Imam. Kami nggak digaji, tapi Mas Budiman sebagai kepala badan selevel menteri, sekarang berapa gajinya? Tunjangannya berapa? 10 tahun jadi anggota DPR, digaji, ditunjang? Kita enggak Mas. Hidup kami ini ya dari Bang Iwan, ngasih bantuan, Bang Dodi, teman-teman yang punya link, punya saudara, keluarga saya sakit atau kita tidak makan. Miskin Mas Aiman. Karena memang kita mempertahankan nilai-nilai tersebut Mas Budiman. Yang mana saat ini sejalan dengan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Dan saya tahu persis hatinya Pak Prabowo. Saya ikut Pak Prabowo ini sejak beliau Ketua Umum HKTI tahun 2004. Ketika beliau kalah pada konvensi Partai Golkar. Saya di sayap kepemudanya sebagai pemuda tani Indonesia. Beliau itu memang konsen
terhadap perjuangan-perjuangan rakyat kecil Mas Aiman. Duit beliau itu buat bantu petani, nelayan. Kita ikut sejak 2004 ya. Sampai saat ini kurang lebih 22 tahun lah. 2008 beliau maju, 2008 mendirikan Partai Gerindra, berpasangan dengan Bu Mega, kita ikut deklarasi di Sampah sana tuh di Bekasi kan. 14 kita tempur, dengan Pak Jokowi kalah, 2019 kalah, kita ditangkap gitu loh. Dituduh makar, mau mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, oleh karenanya Mas Aiman bahwa saya apresiasi sekali dengan rakyat bersuara. Ya, jadikan memang ajang ini betul-betul dari bagaimana rakyat ini bisa bersuara terhadap pemerintahan saat ini. Terus menyambung ke Pak Pangi bahwa saya menambahkan, menguatkan lagi bahwa memang proses hukum yang terjadi ketika pengalaman saya ini ditangkap pada waktu itu seperti yang tadi Pak Pangi sampaikan gitu loh. Kita dituduh melakukan makar, ingin menggagalkan pelantikan presiden, ada ini ada itu. Kita fight Mas di pengadilan, majelis hakim pada waktu itu bicara ke kami itu, hukuman kalian ini maksimal 20 tahun Mas. Minimal 20 tahun di penjara karena tuduhan makar. Maksimal tuh seumur hidup. Kita fight, kita eksaminasi, kita uji, alhamdulillah vonis saya cuma 13 bulan Mas. Saya menjalininya 1 tahun di penjara. Luar biasa. Sampai SPK saya itu. Di mana di penjaranya? Saya ditahan di Tahti Polda Metro Jaya selama 3 bulan. Terus setelah itu kami dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan Tangerang. Saya di Lapas Pemuda Tangerang Mas, buatan zaman Belanda. Akhirnya kita fight, kita eksaminasi, tuduhan-tuduhan dari jaksa, penyidik dan lain-lain itu, akhirnya kita divonis, vonisnya itu melanggar ketertiban umum. Jadi pasal-pasal selundupan itu hilang Mas. Pasal makar hilang, kayak gitu. Tidak terbukti. Mengganggu. Nah sampai akhirnya ya bagi saya teman-teman pada saat ini tuh saya pribadi memang mengecam lah tindakan anarkis. Tindakan yang merusak. Tapi mohon Mas Bud nih sebagai pemerintah, ruang demokrasi itu juga jangan dipersempit Mas. Seperti itu. Kayak gitu. Ini kalau memang kita konsisten terhadap nilai demokrasi itu, ini harus dijaga terus. Dan saya yakin Presiden paham. Dengan tadi Mas Budiman bahwa bilang eagle view-nya beliau tahu lah, beliau mengerti lah. Dan kalau memang ada dalang, ada yang mendanai itu. Anda yakin itu? Anda yakin itu? Bisa, yakin. Seperti yang tadi Bang Iwan buktikan. Oke, dan Anda yakin apa yang disampaikan oleh Bung Pangi, gini sebentar Mas Iman, Pak Soleman atau Bung Ferry? Karena tiga-tiganya berbeda nih. Bung Ferry, tadi saya menarik juga ya Bung Ferry ya. Yang mana? Yang Anda cenderung yang mana? Bahwa ya tiga-tiganya sih sebenarnya gitu kan. Tiga-tiga. Boleh milih ya Mas Aiman ya. Nah jadi ya pada waktu pengalaman saya itu sama, ini juga tidak ada pemimpinnya gitu kan. Saya cuma aktivis biasa gitu kan, tapi menjadi target gitu. Nah ini mirip-mirip lah kejadian di 25, 28 dan 29 kayak gitu. Jadi saya ya pilihan pada ini Bung Ferry dan Bung Pangi kayak gitu. Seperti itu. Baik. Itu terima kasih Mas Aiman. Baik. Ini saya sudah berikan laptop. Sesaat lagi saya akan berikan kesempatan pada Bung Ferry untuk membuktikan dengan laptopnya dan kemudian kita akan jawab sama-sama. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.